Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran barakan fi Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita akan membacakan kitab Taqarrub Ilallahi Thariqut Taufiq yang dikarang oleh Fauzi As-Sanukrik. Ya, insyaallah ini luar biasa ya. Kitab yang sederhana tapi kalau kita pahami luar biasa, yaitu untuk membimbing bagaimana cara kita untuk beramal yang sesuai dengan syariat Islam dan bagaimana kita menempuh jalan mahabbatullah wa mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab pertama di sini dibahas tentang ihsanul amal, ya, yaitu ihsan amal yang baik, ya. Itu bagaimana kita menghadirkan atau menjadikan amal kita itu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini disebut hatta yakunal amalu hasanan la budda fihi min ikhlasin liqasdillah. Mu'allif menyebutkan di sini bahwa maka harus ada ketika amal itu mau dijadikan sebagai amal ihsanul amal, maka harus ada dalam amal itu adalah la budda fihi min ikhlasil liqasdillah, yaitu ada nilai keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa ayyakuna muwafaqan lisyar'i, yaitu bahwa amal perbuatan yang kita kerjakan itu adalah muwafaqan lisyar'i, sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Sebagaimana misalnya kita sholat maghrib 3 rakaat, tentu kita tidak boleh melakukan sholat maghrib dengan 4 rakaat atau cukup sekedar 1 rakaat sesuai dengan hawa nafsu, maka tidak boleh. Ibadah-ibadah yang sudah ada kaifiyahnya, maka itu harus sesuai dengan hukum syarat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya puasa Ramadan misalnya, karena pengen puasa Ramadan di luar bulan Ramadan, maka tentu ya tidak boleh, ya. Ini menyalahi hukum syarat. Walihada kana a'immatus salaf rahimallahu yajma'una hadainil aslaini ka qauli Fudail bin Iyad fi qouli ta'ala. Oleh karena itu para imam a'immatus salaf, ya, para ulama salaf rahimahullah, semoga Allah meridhai mereka, semoga Allah merahmati mereka, yajma'una hadaini aslaini ka qauli Fudail bin Iyad fi qouli ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, ya, ayat kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia menguji kamu siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Nah, di sini ahsanu amala, maka ulama mengatakan di sini bukan terletak pada ahsaru amala, banyaknya amal, tapi Allah menekankan amal itu adalah ahsanu amala, baik amalnya, paling baik amalnya, ya. Maka bagaimana yang dikatakan ahsanu amala? Ulama-ulama memberikan suatu standarisasi, ya, sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad, qala akhlasahu wa aswabahu, faqila ya Aba Ali ma akhlasahu wa aswabahu, faqala innal amala idza kana swaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Nah, ini ketika itu Fudail bin Iyad ditanya, ya Aba Ali, amal yang ikhlas dan benar itu seperti apa? Maka beliau mengatakan bahwa innal amala idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Maka sesungguhnya amal kalau dia itu benar walam yakun khalisan tapi tidak ikhlas, lam yuqbal, tidak akan diterima oleh Allah, ya. Wa idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal, dan sebaliknya
Kalau iman itu ikhlas, walam yakun shawaban, tapi tidak benar, menyimpang dari hukum syara, lam yuqbal, tidak akan diterima oleh Allah. Hatta, maka beliau menegaskan, hatta yakuna khalisan shawaban, maka sehingga sampai ada dalam amal perbuatan manusia itu ada nilai-nilai keikhlasan dan ada tuntunan yang sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah SAW. Nah, ini maka beliau juga menegaskan wal khalisu ayyakuna lillah. Nah, maka ikhlas itu adalah yaitu semata-mata karena Allah. Waswabu, dan benar itu ayyakuna ala sunnah, yaitu sesuai dengan hukum syariat, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini dua hal ya, dua hal yang penting sekali yang harus kita pahami terkait dengan amal-amal yang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal tidak cukup dengan keikhlasan semata, tapi bagaimana amal itu juga sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, amal itu tidak mencukupkan sesuai dengan hukum syariat Islam, tapi bagaimana kita mampu menghadirkan keikhlasan di qasdilillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan kita, amal perbuatan kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mungkin itu alhamdulillah potongan dari kajian Ihsanul Amal ya. Semoga nanti dengan kemudahan Allah diberikan kesempatan untuk membacakan bagian-bagian mutiara ya, pengajaran dari kitab Taqarrub ilallah Thariqut Taufiq. Insyaallah semoga Allah mudahkan ila waqit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.